Tiada hari tanpa panggilan telepon dari debt collector. Itulah yang terjadi pada Jordi, bukan nama sebenarnya. Sejak mengakses utang pada layanan pinjaman online alias pinjol. Kini, ia masih memiliki utang setelah menunggak berbulan-bulan. Kepada Tempo, Jordi bercerita bahwa semula ia mengakses pinjol untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun di tengah jalan, ia menggunakan sebagian uang itu untuk bermain judi online. Ia berpikir utang akan terbayarkan setelah menang judi, tetapi kenyataan berkata lain. Jordi memahami resiko jika ia tak melunasi utang pinjol yang kini menumpuk lebih dari 4 juta rupiah, yakni tak bisa mengajukan kredit ke bank. Namun ia tak mau ambil pusing. Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo mengatakan, tren penggunaan pinjol untuk judi online menunjukkan kesenjangan literasi keuangan digital. Menurutnya, perilaku ini terjadi karena rendahnya pemahaman resiko. Arianto mengatakan, dampak sosial ekonomi dari fenomena tersebut perlu diwaspadai pemerintah maupun otoritas jasa keuangan. Pasalnya, lonjakan utang bakal membebani ekonomi rumah tangga, memicu konflik keluarga, hingga memicu gangguan psikologis. Gagal bayar massal juga dapat mengganggu stabilitas keuangan. Tren penggunaan pinjol meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam catatan OJK, penyaluran pembiayaan pinjol pada Desember 2023 masih di angka 59,6 triliun rupiah. Kemudian, pada September 2024, melonjak menjadi 74,4 triliun rupiah. Tren berlanjut hingga setahun kemudian, yakni mencapai 90,99 triliun rupiah pada September 2025. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Encik S. Jafar mengatakan, pengguna pinjol dinominasi kalangan muda usia 18-34 tahun. Kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan ini menjadi faktor utama. Meski memberi kemudahan akses, Departemen Head of Macroeconomics and Financial Market Research Permata Bank, Faisal Rahman mengatakan, pinjol bisa menekan sektor ekonomi formal. Pada ujungnya, akan berdampak pada sektor keuangan formal, seperti perbankan. Dalam jangka panjang, fenomena ini juga berdampak pada sektor ekonomi real. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Adinda Teriangke Mukhtar mengatakan, potensi jebakan utang pinjol perlu diwaspadai. Pasalnya, kondisi ini tak hanya berdampak pada kehidupan ekonomi melainkan sosial. Kehidupan masyarakat yang terjerumus pinjol menurut dia bisa semakin terpuruk. Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat juga mengatakan beban utang pinjol berisiko menciptakan ekosistem stres baru di kalangan masyarakat. Ia menyebut fenomena ini sebagai bentuk kemiskinan digital. Akibat pinjol, menurut Ahmad daya beli masyarakat akan dipertaruhkan. Selain itu, kehidupan keluarga bisa terjebak dalam kekhawatiran antara menjaga reputasi kredit atau memenuhi kebutuhan hidup.